dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. 1. Pembangunan sebagai proses. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. 2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi, yang pertama merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. 2. Tidak memperhatikan pemerataan pendapat. 3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. 6. Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Untuk pembangunan ekonomi, yang pertama merupakan proses perubahan yang terus-menerus pemerataan menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. 2. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. 6. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Selanjutnya, ciri proses pertumbuhan ekonomi Profesor Kuznets. Yang pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi. 3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai budaya serta martabat bangsa. Yang kedua, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan membebaskan dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan. Dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Dan untuk dampak positif pembangunan ekonomi, yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. 3. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur
struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. 4. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dampak negatif pembangunan ekonomi, yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Ada strategi pertumbuhan. Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal. Selanjutnya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakberatan, hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dan adapun kritik paling keras dari strategi yang pertama ini. Dan yang kedua, ada strategi dengan pembangunan pemeratan. Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering. Dan adapun strategi ketergantungan, strategi yang berwawasan ruang, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi, yaitu ada sumber daya alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal, dan sikap dan mental masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satu tujuan penting, perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang seperti negara kita. Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Semua strategi kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap repelita, yakni repelita meletakkan titik berat yang pada sektor pertanian dan industri, yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Repelita 2 meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Repelita 3 meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang, jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Repelita 4 meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Adapun perencanaan pembangunan, menurut Bintoro, manfaat perencanaan pembangunan adalah dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan. 2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dimulai. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. 4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. 5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. 6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Karena akumulasi kapital mengalami kesulitan berkaitan dengan jebakan kemiskinan yang tidak berujung pangkal, berencana untuk keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan, tadi ada 2 cara yang bisa dia lakukan, yaitu melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut sebagai industrialisasi yang diproteksi. Dan adapun menghimpun tabungan wajib disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri. Perencanaan dalam ekonomi kapitalis. Perencanaan dilakukan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter.
sifat perencanaan berupa simultan atau rangsangan terhadap pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi ke arah tertentu. Tingkat pengerjaan dan mendapatkan yang tinggi disebabkan oleh adanya kebijakan eksperimen menetes, meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menyesuaikan tarif pajak, inflasi dan deflasi di atas melalui kebijakan fiskal menyesuaikan tingkat bunga. Kelemahan sistem ini adalah rencana pemerintah berpotensi gagal jika tidak direspon oleh pihak swasta. Kedua, bila mekanisme harga berjalan tidak baik bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang atau jasa. Perencanaan dalam ekonomi sosial, pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses penggabungan keputusan yang terpusat atau sistem komando. Dalam sistem ini tidak ada kebebasan konsumen maupun produsen untuk menentukan konsumsi dan produksi barang atau jasa yang diinginkan. Kelemahan sistem ini: satu, ada kecenderungan korupsi pada level perencanaan. Dua, bisa terjadi kelangkaan barang. Tiga, hilangnya motivasi dari masyarakat karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Empat, biaya sangat mahal. Dengan demikian, perbedaan berdasar dari ekonomi kapitalis dan sosialis adalah rangsangan versus pengendalian. Perencanaan dalam perekonomian campuran. Perencanaan dalam perekonomian campuran biasanya dilakukan di NSB. Perekonomian campuran bercicirkan adanya suatu lingkungan kebanggaan di mana sebagai dari sumber daya produksi dimiliki dan dikelola, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Kelemahan dan pada perencanaan perekonomian campuran adalah sumber daya yang terbatas, sistem administrasi yang belum tertib, dan perkembangan yang belum memadai. Besarnya pemilihan antara sektor pemerintah dan swasta berbeda antara negara satu dengan negara lain. Sektor tradisional yang subsisten, perusahaan-perusahaan kapital besar di luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sumber dana dari dalam negeri, sumber dana dari luar negeri. Periode perencanaan pembangunan. Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni periode baru dibagi dalam periode tahun 1945 sampai 1950. Kedua, periode 1951 sampai 1955. Ketiga, periode 1956 sampai 1960. Keempat, yaitu periode 1961 sampai 1966. Periode setelah Orde Baru dibagi dalam 1. Periode 1966, 2. Periode Repletika 1, 3. Periode Repletika 2, 4. Periode Repletika 3, 5. Periode Repletika 4, 6. Periode Repletika 5. Kesimpulan dari hasil penjabatan pembahasan tadi, maka penulis menyesuaikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai keterikatan yang dimaksud yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, setiap negara harus mampu mengelolanya dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk negara itu sendiri. Untuk melakukan pembangunan ekonomi, maka negara membutuhkan yang namanya strategi pembangunan ekonomi negara, termasuk Indonesia juga. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meninggalkan kinerja pembangunan ekonomi. Strategi mempunyai beberapa macam strategi, yaitu strategi pembangunan, strategi dan pembangunan, pemerataan, strategi ketergantungan, strategi yang berkawasan ruang, dan strategi
kebutuhan pokok. Dari macam-macam strategi yang ada, menurut penulis strategi yang paling cocok untuk Indonesia adalah strategi kebutuhan pokok. Karena dengan menggunakan strategi kebutuhan pokok, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan dapat meningkatkan kebutuhan pokok masyarakatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.